Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 847. Setelah mendengar ini, Bayi Rentu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, tidak mungkin mendapatkan bayangan iblis untuk bisa melakukannya dengan uang. Jadi orang ini jelas tidak biasa." Lin Yu menjawab dengan suara yang dalam. Faktanya, dia juga tahu bahwa pembunuh tingkat seperti bayangan iblis tidak dapat diundang oleh siapapun yang mau, jadi Lin Yu menebak bahwa kebanyakan dari mereka adalah Liga Master Pedang, Sekte Suanyi dan keluarga Zhang. Sedangkan untuk biara, musuh keluarga Chu bisa secara diam-diam mengelabui mereka, namun, kemungkinan menyewa pembunuh untuk membunuh diri mereka sendiri sangat kecil untuk organisasi seperti organisasi semacam ini yang membina pembunuh mereka sendiri. Dan kemungkinan Sword Master League dan Dokter Misterius tidak terlalu besar, karena tidak ada terlalu banyak konflik dengan mereka akhir-akhir ini. Sedangkan untuk konflik dengan Dokter Misterius Chen Guanxi, hanya masalah beberapa hari ini, dan waktunya salah. Dan para dokter misterius tidak bisa mati-matian untuk hal semacam ini, jadi Lin Yu menebak bahwa itu kebanyakan dari keluarga Chu atau keluarga Zhang. Perkataan keluarga Chu lebih kecil kemungkinannya karena tidak ada banyak gesekan baru-baru ini, dan kemungkinan besar mungkin keluarga Zhang. Karena Zhang Yuxi, majikan kedua dari keluarga Zhang, setara dengan ditangkap oleh Lin Yu sendiri. Jadi Lin Yu sudah lama berpikir bahwa keluarga Zhang akan membalasnya, dan sekarang bayangan iblis seperti itu tiba-tiba muncul, Lin Yu pasti akan memikirkan keluarga Zhang. Izinkan aku meminta Han Bing membantuku menyelidiki dan menyelidiki. Lin Yu berkata dengan ringan, meskipun dia meragukan keluarga Zhang, tetapi dalam analisis terakhir itu tidak lebih dari dugaan. Hanya ketika bukti nyata diperoleh, Lin Yu memiliki alasan yang cukup untuk bertindak atas keluarga Zhang. Meskipun Lin Yu bukan tipe orang yang akan membalasnya, meskipun bayangan iblis tidak menyakitinya kali ini, itu mengancam keselamatan kakak Niu dan Yiner, dan Lin Yu telah lama menganggap Bai Rentu dan Yiner sebagai miliknya. Kerabat, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkan masalah ini berjalan dengan mudah, jika tidak, bukankah seluruh keluarga Zhang akan berpikir bahwa dia adalah pengganggu? Untuk musuh, hanya jika mereka menyakiti mereka, akankah mereka cemburu? Jelas, hanya mengirim satu Zhang Yuxi saja tidak cukup untuk keluarga Zhang. Setelah kembali ke Huiseng Tang, Lin Yu merawat luka di kepala Bai Rentu, meminum beberapa obat untuknya, dan memintanya cepat atau lambat untuk merebusnya. Li Zhensheng memilih bahan obat sambil membantai ratusan orang, mengatakan bahwa dia tidak cukup setia kepada teman-temannya, dan tidak akan mengatakan sepatah kata pun ketika kejadian besar seperti itu terjadi. Bai Rentu menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Dia masih terlihat tanpa ekspresi, tetapi hatinya sangat tersentuh. Hanya melalui kejadian ini dia tahu betapa Lin Yu peduli padanya. Dan karena dia khawatir tentang dia mengirim Chun Seng untuk menatap. Karena dia, saya menemukan apa yang terjadi kemudian jika Lin Yu tidak datang tepat waktu kali ini, dia dan Yiner akan benar-benar mati di Taman Xishan. Tidak lama kemudian, Han Bing memanggil Lin Yu, dan Lin Yu dengan cepat mengambilnya ketika dia melihatnya. Jiarong. Han Bing di ujung telepon berbisik, saya baru saja menghubungi organisasi barat dan memastikannya. Oh. Lin Yu tertegun, dan tiba-tiba tersadar, dan bertanya dengan cemas, bagaimana, apakah orang ini bayangan iblis? Saya membandingkan foto-foto yang mereka kirimkan, dan mereka memang bayangan iblis. Pada saat yang sama, mereka juga membandingkan foto-foto itu, dan mereka mengira itu adalah bayangan iblis. Han Bing berkata dengan suara rendah, selain itu, menurut tato di lengan mereka berkata, saya juga menemukan bahwa bayangan iblis, di bawah lengan kanan, memang memiliki tato setan hitam yang memegang garpu, serta tinggi dan bentuk tubuhnya.
Ini juga kurang lebih sama, jadi, secara umum, tidak boleh ada kesalahan kali ini. Orang ini memang bayangan iblis. Dia yang akhirnya. Lin Yu berkata sambil tersenyum, meskipun dia tahu itu benar, tetapi saat ini dipastikan bahwa dia tidak bisa menahan nafas lega. Tapi, panggilan Han Bing di ujung lain telepon tiba-tiba berubah, suaranya menjadi lebih dalam, dan bahkan sedikit gugup berkata, justru karena kita membunuh bayangan iblis kali ini, jadi organisasi mereka secara khusus berbicara dengan saya. Beberapa informasi terungkap. Lin Yu tampak terkejut, melihat ada sesuatu dalam kata-kata Han Bing. Dia buru-buru menjawab dan memberi isyarat agar Han Bing melanjutkan. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka mengumpulkan bayangan iblis, mereka telah menentukan sebelumnya bahwa orang di ruangan itu adalah bayangan iblis, dan pada saat itu mereka menggunakan detektor inframerah untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain di seluruh rumah kecuali bayangan iblis, jadi mereka memberi tahu rumah itu. Banyak granat dilemparkan ke dalam, dan bayangan iblis terlempar sampai mati di dalam rumah di tempat. Han Bing berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, jika kamu berubah menjadi orang biasa, tulang yang telah dibom pasti telah hilang, tetapi jubah pada bayangan iblis sangat tidak biasa, terbuat dari logam khusus yang sangat langka. Jadi karena perlindungan jubah, meskipun bayangan iblis diledakkan, lengannya masih utuh. Ketika mereka memeriksa sepasang lengan, mereka menemukan bahwa bayangan iblis memiliki lengkungan yang sama di lengan kanan. Iblis memegang pola garpu. Ketika Han Bing mengatakan ini, ada sedikit rasa ngeri di suaranya. Meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia masih merasakan hawa dingin di punggungnya, yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Seseorang yang tubuhnya hancur berkeping-keping telah tumbuh kulit dan daging lagi dan bertahan. Bahkan dalam metafisika Tiongkok, hal semacam ini hampir hanya ada dalam mitos dan legenda. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya ketika dia mendengar kata-kata Han Bing. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat khusyuk, dan dia bertanya dengan sedikit takjub, apakah mereka yakin kamu melakukan kesalahan? Berbicara tentang dia tanpa sadar menatap Bai Rentu di sebelah matanya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa berita yang diterima Han Bing hampir sama dengan apa yang baru saja dikatakan Bai Rentu. Aku juga curiga mereka membuat kesalahan, tapi departemen seperti mereka pasti akan memastikannya lagi dan lagi saat mengumumkan berita semacam ini ke dunia luar. Han Bing berkata dengan suara yang dalam, karena jika terjadi kesalahan, itu akan mempengaruhi citra dan kredibilitas mereka sendiri. Setelah pengumuman berita ini, reputasi internasional mereka memang dipengaruhi oleh kemunculan kembali iblis. Dampak. Itu mungkin bohong yang sengaja mereka buat untuk mengembalikan citra negaranya sendiri. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, melihat hal semacam ini adalah percaya. Sekarang bayangan iblis telah mati di depan kita, dan sudah beberapa jam sejak bayangan iblis itu mati. Apakah dia hidup? Ini tidak benar. Saya baru saja mengamati tubuhnya secara khusus dan memastikan bahwa perubahan pada tubuhnya beberapa jam setelah kematian tidak berbeda dengan orang biasa setelah kematian. Han Bing berkata dengan suara rendah, jadi saya juga tidak mempercayai mereka, tetapi untuk berada di sisi yang aman, saya memutuskan untuk secara pribadi mengawal mayat bayangan iblis ke krematorium untuk sementara waktu, dan melihat mayatnya berubah menjadi abu di dinding tungku. Itu yang terbaik. Lin Yu menanggapi dengan sedikit kecemasan dan kecurigaan di dalam hatinya. Dia setuju dengan Han Bing saat dia melihat bayangan mayat iblis berubah menjadi abu. Sekarang bahkan tidak ada jejak sel jaringan. Lihat bagaimana bayangan iblis bangkit kembali. Setelah melakukan panggilan, Han Bing tidak menunda sedikit pun. Dia mengirim tubuh bayangan iblis ke krematorium malam itu, dan dia pergi setelah melihat mayat itu dibakar. Dia mengirim pesan teks ke Lin Yu untuk menjelaskan. Yu juga membalas pesan teks kepada Han Bing, dan mempercayakan Han Bing untuk membantunya menyelidiki,
untuk melihat apakah bayangan iblis bayaran berada di belakangnya untuk membunuhnya. Apakah itu keluarga Zhang? Dipengaruhi oleh kekacauan dari insiden ini, hati Lin Yu yang awalnya santai menjadi tegang lagi, dan dia tidak bisa membantu tetapi lebih siap, tetapi untungnya tidak ada kecelakaan dalam beberapa hari ke depan, dan seiring dengan rasa tahun tumbuh semakin berat, dan malam tahun baru juga sesuai jadwal. Karena pergantian rumah yang besar, pada malam tahun baru, ketika Li Zhensheng, Bai Rentu, Yiner, Chun Sheng, dan Qiuman semua menghabiskan malam tahun baru, bahkan Bu Cheng minum beberapa gelas anggur di sini sebelum kembali untuk menemani tuannya. Di malam hari, semua orang menikmati minuman yang enak dan tidak pergi sampai jam 1 pagi, dan Li Zhensheng dan Bai Rentu juga setuju untuk memberi Ibu Lin Yu dan Ibu mertua Lao Zhangren ucapan tahun baru di pagi hari. Jadi Lin Yu menerima telepon dari Li Zhensheng tidak lama setelah dia bangun di pagi tahun baru. "Hei, Saudara Li, mereka semua sudah bangun, kemarilah." Lin Yu sedang menyikat giginya, menjawab telepon dan buru-buru berkata ke ujung telepon. "Tuan, ada seseorang yang datang dari rumah sakit." Li Zhensheng di ujung telepon tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Kemarilah. Salam tahun baru." "Lupakan, kamu bilang itu tidak perlu." Lin Yu berkata sambil tersenyum, mengetahui bahwa setiap tahun pada hari pertama sekolah menengah pertama, banyak pasien datang ke rumah sakit untuk menyambut tahun baru. "Tidak." Li Zhensheng berbalik dan melirik pria paruh baya berwajah tampan dan berjiwa baik yang duduk di sofa di aula, dan berbisik kepada Lin Yu, "Itu anggota dari Dokter Misterius." "Dokter Misterius?" Lin Yu jelas sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan ringan, "Tidak, saya kelas 1 SMP, sial." "Tuan, Anda, kemarilah." Li Zhensheng berbisik, dia mengaku sebagai wakil kepala Dokter Misterius.